lanjut lagi hari ini masih di Golden Hour dan kali ini kita di volume 7 bareng sosok entrepreneur yang luar biasa, entrepreneur muda, wanita menciptakan banyak karya, Mbak Sarita Suteja yang merupakan co-founder dari Foodies dan founder dari Abnormal. Beliau saya kenal sebagai maestro lah di bidang kuliner milenial ya. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru banget terkait dengan banyak hal, terutama judulnya adalah New Normal ala Sarita. Ini tentunya menarik banget ketika kita akan bicara culinary hacks gitu ya. Nah, dan Mbak Sarita sepertinya sudah bersama kita pada sore hari ini. Kita akan bincang santai. Oke, sebentar Mbak. Oke. Oke, ya. Oke, sudah bersama kita Mbak Sarita saat ini. Halo Mbak, kita bisa live sekarang? Boleh, yuk. Saya sudah. Oke, Halo, selamat sore. sore. Apa Hai, kabar Mbak? hai. Hai, Alhamdulillah hai. sehat dan bahagia. Sehat. Luar biasa. Saya nggak pernah ngeliat Mbak Sarita tuh cemberut, nggak pernah saya lihat di di feednya, di gestorinya selalu sumringah gitu. Apa resepnya Mbak? Makan terus sebagaimana? Makan terus dan bersyukur. Alhamdulillah, makan terus dan bersyukur. Ini di Bandung, Mbak Sarita? Bandung dong, Di Bandung? Bandung, Oh, Bandung, Masya. Di Bandung, mana? Sebelah Bandung. mana Bandungnya, Mbak? Bandungnya di Cembeluit, sebelah mana? di Cembeluit. Oh, di Cembeluit. Ah, ah. Mantap. Jadi orang Bandung asli. Nah, Mbak Sarita, sebelum ngobrol lebih Hmm, lanjut, kita nyapa teman-teman dulu karena mungkin nanti yang menyaksikan video ini tidak hanya live, tapi juga di record begitu. Nah, teman-teman, jadi kalau kenapa Oke. saya pengen banget ngobrol sama Mbak Sarita sore hari ini karena memang Mbak Sarita terutama kemarin pada saat bulan Maret, April, Mei itu ketika PSBB dan banyak orang bicara bagaimana bisnis itu survive dan kita tahu yang paling bertahan adalah saat ini industri kuliner yang memang mengalami transformasi bisnis secara signifikan begitu ya. Mulai Hmm, dari model bisnisnya berubah, strategi-strategi baru bisnisnya juga penuh dengan adaptasi dan mm-mm, banyak tiba-tiba hari gini orang-orang berubah semuanya jadi pengusaha kuliner. Nah, mm-mm. tentunya kita mau dengerin ya kiat sukses yang atau mungkin experience. Nah, jadi kan hari ini kan ada experience sama eksperimen. Ah, Mungkin orang-orang yang baru sekarang bikin makanan itu bereksperimen, Mbak Sarita. Pengen coba-coba. Nah, supaya coba-cobanya itu beneran berhasil, butuh experience dari pakarnya, dari orang yang sudah hmm, duluan. Nah, hmm. jadi sore hari ini kita ngobrol dari sisi aspek experience-nya Mbak Sarita. Nah, Boleh. sebenarnya saya mau nanya, kenapa dinamain judulnya New Normal ala Sarita? Langsung cerita aja. Habis, Silakan. Saya juga nggak ah, tahu nih, out of nowhere. saya Gimana juga Mbak? bingung Silakan. sih. Enggak, soalnya kemarin pas Mas Taufan kemarin kan gini, aku ngobrol-ngobrol yuk, ayo. Temanya apa Mas? Terserah. Nah, lo kalau udah terserah bingung gue. Akhirnya aku bilang, udahlah, new normal ala Sarita aja. Jadi bisa apa? Jadi gue bisa ngarang-ngarang sesukanya gitu loh. Iya. Nah, kita sepakat nih dari awal kita mau koridornya ngomongin apa aja nih, Mbak? Biar ini. Apa ya? Mungkin ngomongin cerita-cerita tentang ini kali ya, benar-benar new normal keseharian aku sekarang aja gitu ya. Maksudnya Boleh. kan kalau Boleh. kalau kalau dulu Boleh. mungkin ini udah jadi rahasia umum sih. Kemarin aku juga udah sempat Ya. mention ya. Maksudnya kalau kalau orang-orang kan mungkin taunya dulu aku PR-nya abnormal bujangan ya gitu. Abnormal. Betul. Nah, sebenarnya sih aku pengen bukan klarifikasi apa ya? Kasih informasi lagi kali ya bahwa memang aku Ya, itu boleh. secara manajerial gitu kan, secara manajemen itu aku sudah tidak menjabat sebagai PR-nya Hmm. CRP lagi gitu. Jadi Hmm. kemarin ya sebenarnya kemarin juga banyak yang bertanya, maksudnya Mbak udah nggak di CRP? To be honest aku bilang kalau as a management yes, aku udah nggak di manajemen lagi. Estimate.
Ya, tapi Betul. kalau ditanya, terus masih ada hubungan nggak sama Norma Bujangan? Aku bilang, ya of course lah, orang gue yang lahirin kok. Jadi, Iya. jadi aku bilang ya, pokoknya kalau sebagai as a information aja gitu. Jadi kalau misalnya bertanya apakah aku masih founder dan pemilik shareholder, yes I am gitu. Karena kan aku Masih, yang ya. ya misalnya kayak orang yang lahirin lah, kalau punya anak tahu lah ya, hubungan ibu sama anak makan nggak akan beres ya sampai beres sampai Betul, iya. betul. Jadi tapi kalau perusahaan itu kan kalau secara manajemen aja. Jadi kalau ditanya sekarang Mbak Sarita, jadi sekarang aktivitas PR-nya di mana? Aku bilang ya sekarang aku aktifnya di Foodies gitu kan, di Foodies apa? Oke. Ya websitenya www.foodies.id, tapi sebenarnya nama Nah, brand name-nya itu sebenarnya Foodies gitu. apa itu foodies? Singkat cerita, apa itu foodies, Mbak? Buat teman-teman yang belum Jadi tahu. jadi gini loh, 2017 itu sebenarnya 2017 resminya ya Foodies itu ada. Hmm, Tapi sebetulnya hmm, jauh sebelum itu aku sama teman-teman aku yang dulu ngediriin Mafia Abnormal Bujangan ini kan emang udah temenan dari lama ya sebenarnya. Jadi ya. memang kita itu apa yang ngomongnya ya. Jadi suka pengennya itu kan berbagi lah ya gitu, berbagi. Jadi dari dulu Ya. juga kadang-kadang suka bikin kayak workshop-workshop gitu. Tapi dulu tidak Mhm. berlembaga lah, bisa dibilang apa, go show gitu. Jadi ada mau bikin workshop, ayo bikin gitu. Jadi dulu tuh nggak Hmm. bukan nggak diseriusin, apa ya namanya? Ya pokoknya nggak dilembagakan karena dulu kita Belum terencana dengan baik lah gitu. ya, jadi karena kan dulu kita Hmm. founder-foundernya Abnormal Bujangan Mafia ini kan dulu kita terlibat aktif di manajemennya CRP, which is itu kan Betul. ya kita punya komitmen lah. Pada saat kita komit untuk Ya. masuk di dalam manajemen kan kita harus punya KPI, kita harus punya target dan kita harus penuhin kan gitu as a manajemen. True. Jadi memang dulu sebelum 2017 sama pas 2017 Foodies-nya berdiri pun kita itu Mhm. hanya aktif as kontributornya aja. Jadi misalnya kan kalau misalnya teman-teman buka www.foodies.id atau misalnya subscribe channel YouTube-nya itu kan banyak banget videonya, video-video Iya. edukasinya. Nah itu tuh sebenarnya udah kita rekam udah lama sebenarnya itu juga. Jadi Oh, dulu stoknya tuh udah lama sebenarnya. ya, jadi dulu tuh sebenarnya dulu yang kita kerjain itu bener-bener as kontributor. Jadi rekamannya itu kapan? Rekamannya 1 minggu kan gitu ya. Ya kan kalau 1 minggu libur kan, atau rekamannya malam gitu. Betul. Karena kita juga nggak mau Betul. mengambil apa ya, mengambil hak orang yang udah bayar kita as manajemen kan gitu ya. Jadi biar fair Ya. semua gitu. Jadi akhirnya 2017 berdiri, tapi memang secara manajemen itu kita nggak masuk sama sekali. Jadi memang udah ada yang handling gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya Foodies itu apa? Foodies itu sebenarnya platform belajar edukasi Mhm. kuliner pertama di Indonesia. Jadi kalau platform belajar yang apa ya? Platform belajar yang online itu kan di Indonesia ini banyak, tapi kita menghususkan hanya untuk bisnis kuliner. Tapi non resep Baik. ya, non resep. Jadi No, kalau non teman-teman resep. ya, jadi Lebih ke mau teknis aja, how to manajemen sih sebenarnya lebih ke manajemen ya. ya lebih ke misalnya mindsetnya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, finance-nya bagaimana, gimana cara buat pitch deck, bagaimana sih kita terhubung dengan investor. Kalau punya investor, baiknya seperti apa dari sisi legal kah, misalkan kemudian dari sisi finance kah, dari sisi marketing kah, Hmm. dari sisi operasional. Jadi semuanya itu tentang kita ingin bisnis kuliner gitu. Jadi baik yang Whole belum, process of management lah, pokoknya semua hulu sampai ya, hilir ya, Mbak ya. ya. Oke, Jadi baik. Nah, memang ini itu. berbayar apa gratis, Mbak? Nah, Service-servisnya. kalau dulu buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ya dulu subscribe dulu waktu di websitenya itu, dulu itu berbayar sebetulnya video-video itu. Nah, tapi mulai pas kita pandemik ini kan kita tahu sendiri lah ya, sulit sekali gitu kan, Ya. kondisi ini sulit. Nah, justru pada saat kita pandemik kemarin bulan Maret awal itu justru si websitenya itu kita lepas, kita gratisin semua. Jadi semua orang boleh akses ke sana. Oh, Nah, oke. ya, tapi Sampai sekarang, Mbak? sampai sekarang. Jadi sekarang sih Oke. websitenya bisa diakses tanpa ada berbayar sama sekali ya, gitu. Nah, sama kita itu sekarang juga ingin mulai memperbanyak konten-kontennya itu sebenarnya di channel YouTube. Jadi ada sebagian yang udah kita upload juga di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya mau Hmm. ngunjungin
Bisa ke websitenya bisa, ke YouTube channelnya bisa, atau ke Instagramnya juga bisa. Nah, Direct ke Instagramnya bisa. ya, jadi Ya. sebenarnya kelasnya ada sebagian besar memang gratis, tapi sebetulnya ada juga kelas berbayarnya, gitu. Oke, Mbak Sarita, Ya, kita pengen tahu nih, sekarang kan banyak tren baru di bisnis kuliner. ya. Jadi mungkin sebagai sosok yang memang sudah tahu kondisi medan perang, Cila. Bisnis before, after, corona, dan tren yang dulu nggak ada, sekarang ada, dan memang ini menjadi satu satu momentum baik lah untuk ke depan itu orang memang benar-benar berani berbisnis kuliner begitu, Mbak. Mungkin bisa cerita aja dulu secara keseluruhan. Kalau before sih pastinya mau before mau after aku ngerasa kalau yang namanya kuliner itu kan nggak akan pernah berhenti ya gitu. Jadi kalau Betul. ditanya masih potensi nggak sih bisnis kuliner, saya pasti harus jawab iya gitu karena ya balik lagi gitu Betul. selama manusia masih Selama ada manusia makan ya terus ada lah gitu. pasti kita akan terus makan, nggak mungkin kan manusia nggak makan gitu. Nah, Betul. tapi gini yang paling penting itu kan kalau before mungkin kita mungkin kita punya banyak bisnis model ya. Maksudnya kan teman-teman juga pasti banyak yang punya outlet gitu. Banyak Betul. juga yang maksudnya yang investasinya itu besar di properti lah kalau saya bilang. Apa? Di properti. Ya. Apa sih namanya? Offline store lah kalau saya bilang apa? Outlet itu Offline store. Offline store gitu. Nah, tapi Cafe kan lah. ya, kafe. Nah, tapi kan pas pandemik ini segala sesuatu berputar begitu cepat ya, maksudnya begitu cepat, semua orang dijungkir balikin gitu, dimana kita kalau punya outlet itu malah jadinya nggak bisa jualan karena nggak boleh kan ya waktu itu dine in sama sekali tutup. Ya, terus jadi akhirnya semua orang memutar otak, semua rame-rame lah mereka masuk ke online kan gitu. Jadi banyak juga aku ngamatin kan teman-teman pebisnis kuliner di komunitasnya Foodies juga ya, karena kita memang ada komunitasnya ya. Itu aku berdasarkan pengalaman plus aku lihat dari pengalaman teman-teman di Foodies juga, gitu kan teman-teman pebisnis kuliner yang ada di komunitasnya. Itu memang semua orang itu dulu awal-awal survival mode ya, gitu survival mode artinya. Survive, betul. Ya, yang penting nggak tutup. Yang penting nggak tutup, yang penting karyawan masih bisa digaji walaupun misalnya harus dikurangin gitu kan ya, walaupun harus dikurangin karena omsetnya juga kan hilang. Kemarin pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman pas lagi pebisnis kuliner yang lain ya, itu sampai ada yang nggak usah ngomongin loss berapa persen, Mbak? Bukan cuma loss berapa persen, Mas, tapi mereka ngomongnya 10%, Mbak. Wah, dikit tuh. 10% itu sisanya, Mbak. Oh my gosh. Sampai segitunya luar biasa. Iya. Jadi wow. Jadi pas ngomong 10% tuh jangan berpikir turun 10%. Oh, masih mending dong. Enggak, Mbak. Tinggal 10%. Sisanya itu 10%. Lah, terus ya itu. Makanya akhirnya kita harus benar-benar luar biasa. Kan, harus putar otak ya. Maksudnya betul. apalagi sih yang bisa gue garap, apa yang bisa gue jual, itu kan sebenarnya untuk naikin dikit dari 10% itulah salesnya kan. Iya, gitu. Nah, betul. Makanya kemarin kalau kita lihat banyak juga teman-teman yang tadinya nggak jual frozen jadi jual frozen kan. Betul. Terus fenomena kopi 1 liter kan sebetulnya didorong gara-gara pandemik ini juga kalau aku lihat kan. Betul. Pasti betul. ya, saya pasti familiar lah ya kopi 1 liter kalau sekarang udah bukan cuma kopi sekarang mau apapun nih juga. Semuanya. Es leci, jamu, buah, jamu apapun jadi 1 liter. Karena kan itu tadi ya, maksudnya karena tercipta habit baru kita juga sebenarnya orang-orang yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman itu kan juga habitnya tercipta yang baru tadi ya, akhirnya nyetoknya dalam jumlah banyak misalnya kan, kemudian ya belanjanya online. Kalau yang dulu kayak tukang sayur ini juga lucu sih. Tukang sayur aja berinovasi loh mereka. Kan kalau zaman dulu ibu-ibu yang punya rumah di komplek ya, itu kan kalau keluar Pak sini gitu, pilih Pak sayur lah kesini gitu ya, Pak siapa lah gitu kan, Pak sini Pak gitu. Iya kan, tapi kemarin during pandemi kemarin itu ada loh beberapa tukang sayur yang jadi kreatif dan inovatif, jadi mereka malah nawarinnya itu by WA. Betul. By WA and then PO yes, PO open order dulu, kemudian mau beli apa aja kan gitu kan. Oh ini anu oke.
jumlahnya segini, tolong ditransfer, nanti besok digantung di pagar kan gitu kan. Bener. Sekarang istri saya juga masih kayak gitu tuh modelnya itu, tukang Nah sayur. kan, iya makanya jadi Nggak ketemu. sebenarnya yang Betul. apa ya, kalau afternya ya of course kita masih kalau aku sih ngeliatnya gini, bukan berarti kita nggak tahu ya, kalau ngomongin masa depan kan jujur aja tidak ada yang pernah tahu sih ya, hanya Allah yang tahu gitu. Gue juga nggak tahu gitu maksudnya ke depannya gimana, tapi gini, kemarin tuh aku juga sempat bikin materi, agak lupa sih, ada banyak, ada 10 hal sih yang aku bilang kayaknya ini harus kita Oke. garis bawahi lah, dan 10 Mhm. hal yang bisa dikerjakan gitu, bisa dikerjakan. Cuma aku lupa ya apa aja, saya nggak bawa catatan. Paling aku seingatnya aja lah, aku ceritain gitu. Jadi Ya, boleh. ada beberapa Ya. hal yang Kan ala Sarita, bebas lah. ya benar. Jadi mau 10 kayak mau 5 mau 3 suka-suka gue gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa hal lah, misalnya kayak kemarin gue ngingetin lagi gitu bahwa jangan lupa bikin list building, data gitu kan. Karena gini, kalau buat Ya. pebisnis kuliner, kan lagi ngomongnya pebisnis kuliner ya, koridornya ya. Ya. Kemarin tuh kan teman-teman yang nggak pernah ngumpulin data dari konsumennya, kemarin tuh cukup kebakaran jenggot. Karena kan ya kan, karena kan kita nggak ada orang dine in satu gitu. Terus yang kedua, kita jadi harus bergantung sama platform delivery online yang adalah GoFood dan GrabFood. Cuma dua itu, nggak ada lagi. Gue nggak tahu kalau di daerah mungkin ada ya. Daerah apa? Yang apa sih local champion lah kalau gue nyebutnya apa, orang-orang local champion. Ada Betul. pasti gitu. Tapi kan maksudnya semua orang itu akhirnya berak semua ke si online tersebut. Sedangkan kalau kita jualan di online platform yang bukan punya kita, itu kan kita nggak dapet ya si database pelanggannya kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus rely on them gitu, harus benar-benar bergantung pada si platform tersebut, gitu kan? Ketika kita bergantung sama platform orang, gitu kan? Artinya kita harus berdarah-darah sama orang lain kan gitu. Jadi kita nggak punya akses untuk menyapa langsung konsumen kita. Kan yang namanya konsumen itu kan setelah dia beli gitu, misalnya setelah dia udah beli, sebenarnya kan bisa di-remind ulang, atau misalnya dia waktu itu beli produk gua yang tipenya misalnya ayam goreng atau ayam geprek. Yeah. Nah, ketika kita keluarin produk baru kan kita bisa remind dia, gua ada produk baru loh, mungkin lo suka. Nah, hal itu kan nggak bisa dilakukan ke konsumen-konsumen kita yang beli lewat platform online tadi. Iya kan? Betul. Jadi akhirnya gue bilang, ya nggak apa-apa, telat tuh nggak apa-apa daripada nggak dikerjain sama sekali. Jadi akhirnya sekarang tuh pada saat kemarin pandemi ya, kita tuh masing-masing jadi sangat-sangat sadar banget lah bahwa ternyata ya data is the king gitu kan. Database itu, orang yang punya database itu, iya kan? Apalagi nih kemarin ini juga kemarin sebenarnya sempat jadi satu isu hangat yang dibahas sama teman-teman pebisnis kuliner. Tapi gue juga bingung kenapa sekarang baru muncul lagi sih. Baru naik lagi. Baru naik lagi isunya itu adalah itu GoFood itu kan membeli Rebel Food dari India ya. Rebel Food yang salah satu brandnya kalau di luar negeri itu ada Fasos. Nah, jadi berita ini tuh bisa begitu hebohnya karena si GoFood ini kan bikin cloud kitchen kan, Rebel apa Indonesia, lupa gue nama entity-nya mungkin ya, nama bisnisnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak Mas Taufan, misalnya kalau buka GoFood, itu kan banyak yang sebenarnya si brand-brand itu tuh nggak ada juga yang milik GoFood. Kalau nggak salah ada 5 atau apa sih? Kalau ini gue lupa inget ya, kalau nggak salah Burger Bros, kalau pernah dengar, nasi ambyar gitu. Nah, pernah dengar tuh. Nggak pernah dengar ya, tapi itu tuh adalah Rebel Food, itu cloud kitchen milik GoFood gitu. Nah yang kemarin jadi talk of the town-nya itu adalah jadi beberapa teman-teman pebisnis kuliner itu sebetulnya khawatir gitu. Maksudnya ya wajar sih khawatir, gue juga kalau misalnya gue juga cukup khawatir gitu, karena gue juga ada beberapa bisnis gue sama teman-teman ini kan juga yang rely on GoFood and GrabFood ya, apalagi pas pandemic ini kan persentase penjualan di GoFood sama GrabFood-nya luar biasa naik gede banget. Persentase ya, jadi apa ya? Gila-gilaan. Jadi kalau dari 100% sales, mungkin kalau dulu kan si GoFood GrabFood-nya itu nggak sampai 50% dulu ya.
Sekarang itu sampai 50%, sampai setengahnya. Ya karena kemarin orang nggak dine in aja sih. Nah, akhirnya kan, Itu dan semua orang sekarang bikin makanan sendiri kan. Mereka bisnis kuliner sendiri sekarang semua. ya, bikin. Betul. Nah, akhirnya kan gini, kan sebenarnya GoFood itu kan, GoFood maupun GrabFood itu sebenarnya kan diuntungkan dengan selama ini eh menyediakan layanan platform delivery itu. Karena dia punya data kita loh, jangan lupa itu kan. Dia punya data kita. Betul. Maksudnya data tuh gimana sih? Jadi gini, kita yang punya toko lah, kita yang punya makanan, itu kan jualan lewat GoFood. Nah, GoFood dan GrabFood lah, dua-duanya lah aku bilang. Nah, dua platform ini kan selama ini mengumpulkan data kita ya. Data tuh artinya Betul. saya dari outlet saya itu nganter ke titik mana aja, itu saya nggak punya. Historinya ada semua lengkap lah gitu, Iya. track recordnya ya. Titik mana aja dia punya, kemudian siapa aja juga dia punya, kemudian dia itu punya juga di titik gue, di toko gue yang sekarang ini di sini nih. Itu paling tinggi itu adalah penjualan menu yang apa, itu mereka juga punya datanya kan. Sebenarnya Sampai kan segitunya datanya. punya. Ya, betul. Dan kita nggak punya, masalahnya itu kan. Kita yang punya tokonya kan nggak punya kan. Nah, jadi kekhawatirannya itu adalah gini, wah gimana ya, karena saya kan juga mengandalkan penjualannya kan lewat platform mereka. Nah, kalau mereka bikin saingannya, nanti saya gimana gitu kan. Nanti saya gimana gitu, padahal kan Mas dia punya data saya nggak punya data saya kan gitu. Kemarin jadi. Nah, itu kira-kira berarti ini harus disadari oleh pengusaha kuliner sekarang pentingnya mengelola data internal berarti ya Mbak Sarita ya. Betul banget. So how about your business now juga sudah melakukan itu sekarang? Kalau kita sudah melakukan dari awal sebetulnya gitu, tapi kan gini, ngomongin pengolahan data itu kan sebenarnya ada yang dari ada yang dari manual yang simple banget sampai yang rumit. Sebenarnya nggak rumit sih, yang advance lah aku nyebutnya, bukan rumit. Advance ya. Ya, to be honest, kalau misalnya jumlah konsumen kita masih sedikit, semuanya bisa dilakukan manual kan gitu. Tapi ketika jumlah konsumen kita udah ratusan ribu, nggak mungkin ya manual ya. Nah, itu yang harus diantisipasi gitu. Jadi minimal kalau kita baru mulai terseok-seok manual dulu, it's fine sih kalau kata gue ya, daripada nggak punya sama sekali kan gitu. Jadi kayak better late than never lah tetap. Iya, jadi kayak kemarin juga banyak teman-teman di pebisnis kuliner di Foodies juga kan yang bertanya juga gitu, maksudnya bertanyanya sebenarnya ke tim Foodies ya, cuma kan aku kan part of tim Foodies dan mantau lah pembicaraan itu kan, jadi aku tuh paham gitu bahwa mereka itu gini, apalagi kalau masih UKM ya, aduh gimana ya, nggak ngerti saya ngolah data itu kan, aduh harus pakai tools apa kan gitu ya, terus gimana cara ngolahnya gitu. Jadi akhirnya kita cuma bilang gini, simple lah, minimal satu mulai dulu aja. Kalau misalnya bingung pakai apa, minimal pakai Excel dulu, di input satu-satu, atau minimal yang lebih agak sedikit membantu itu pakai WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business itu kan bisa di-labelin segala orang banyak kan. Betul. Ya, jadi akhirnya kita bukan ngajarin ya, tapi lebih ke sharing bahwa oh ternyata WhatsApp Business itu bisa digunakan seperti ini gitu. Ada sharing-sharingnya. Aku nggak hafal, aku nggak bisa teknisnya, tapi ada. Fiturnya bisa lebih mempermudah kita measurement track bisnis, betul. Iya, minimal kan nggak satu-satu ya, bisa keriting jempol kan, misalnya, halo selamat siang, mau pesan apa, satu-satu sih keriting jempol gue juga gitu. Tapi kalau di WhatsApp Business itu kan ada kata yang udah di curate, nanti kita cuma pakai kayak cuma pakai kode auto replay. Bukan auto replay sih, jadi misalnya kita udah punya kita udah ngarangin nih, misalnya kalau aku ngetik A enter itu halo selamat siang bla bla bla, itu udah ada programnya lah kalau di WhatsApp Business, terus bisa dilabelin kan, ini orang baru nanya-nanya apa sih kita nyebutnya tuh cold, warm sama hot misalnya, itu kan cold data, warm data sama hot data. Itu ya kalau cold tuh misalnya baru tanya-tanya doang, kayaknya belum pengen belanja gitu. Kalau warm itu kayaknya dia udah tertarik tapi belum masuk gitu kan, belum goal lah gitu, belum dealing gitu. Belum goal. Ya, tapi kalau hot itu kan udah jadi konsumen, karena itu kan harus dikategoriin ya. Ya kan, maksudnya aku penawaran cold, warm sama hot di kategorinya seperti itu ya. Kan kita kalau misalnya penawaran ke orang yang masih belum jadi customer kita, itu kan beda sama yang udah pernah beli kan. Kalau orang pernah beli itu kan tinggal di-remind, ada produk baru tawarin. Tapi kalau yang belum itu berarti kan kita harus bikin program-program yang menarik buat dia.
kan gitu kan. Jadi Oke. ya Ya. itu list building kan. Terus ada lagi misalnya kita juga kan ke depannya ini kan masih gua nggak tahu sih di beberapa tempat kan ada PSBB diperpanjang juga kan. Nah, Betul, betul. berarti kan artinya kita juga sebagai pebisnisnya itu eh, harus bisa juga meyakinkan konsumen mengenai protokol-protokol yang ada. Terus beberapa teman-teman Gitu. gue juga gue lihat di timeline pebisnis yang lain ya, itu kan juga sekarang udah pada mulai opening-opening gerai baru ya. Nah, itu Betul. kan, nah sekarang gini, berarti kan kalau dulu kita buka outlet itu kan mungkin protokol kebersihannya ya standar lah, nggak harus pakai masker, nggak harus pakai face shield, nggak harus, paling pakai, kalau Betul. di outlet gue sih pakai yang itu, gue nggak tahu namanya apa, tahu nggak sih Iya. yang buat Berarti dagu, yang iya apa supaya apa namanya? ya, biar nggak Ya muncrat penutup lah, supaya nggak langsung, nggak supaya droplet nggak muncrat. gitu loh. Nah, Iya, kalau betul. sekarang kan banyak ya, maksudnya kalau gue ngelihat banyak perubahan-perubahan yang harus di checklist, bahkan menjadi keharusan di sebuah outlet itu. Ya kan, saya kayak Betul. kalau yang di floor apa sih, di area konsumen itu kan dari kita di depan itu satpam itu harus dibekali apa sih namanya, termometer tembak lah, kemudian Termometer. ya Udah kemudian jadi SOP protokol yang wajib diikutin itu, iya, udah atau harus misalnya wajib ya. kayak kasir atau waiter yang melayani itu misalnya wajib pakai sarung tangan, which is itu emang agak ribet sih ya, kalau lu ngasir itu kan banyak kan layarnya touchscreen ya. Jadi buka Betul. dulu, Kan sekarang pencet-pencet. ada juga tuh yang apa Ya, namanya sarung tangan yang memang untuk itu ya. nggak tahu, belum belum Oke. lihat gua. Tapi kan maksudnya itu Wah, baru yang dari sisi terlihat dari konsumen ya. Yang di sisi belakang nggak terlihat dari konsumen itu kan juga something yang harus kita perhatiin ya. Gitu, bahwa misalnya setiap kali mereka habis prepare makanan atau minuman, misalnya setiap berapa jam sekali didisinfektan misalnya kan. Terus kemudian apakah si disinfektan ini apa namanya? Apakah si disinfektan ini tuh aman atau enggak, kalau misalnya kena apa masuk ke makanan itu efek kan, sampingnya seperti ya itu apa? kan hal-hal yang kita juga sekarang memang lagi benar-benar kita men-trial everything gitu. Atau misalnya kayak di apa ya, atau misalnya kalau sekarang kan di beberapa tempat ya, kalau misalnya kita ada pengantar itu kan suka ada nama orang yang nganterin plus suhu tubuhnya kan Ya, gitu ya, gitu. Oh ya, betul, sama kemarin betul. gue sampai motret loh kemarin. Kemarin gue tuh pergi ke satu Hmm, kedai kopi di Bandung. Lucu, jadi dia mhm, sampai kasirnya itu face shield, pakai face shield mhm. kan ya. Kan kalau pakai face shield Ada yang statusnya, statusnya. jadi ada namanya sama ada Oh, derajatnya, oke. ditulis sama dia gitu. Saya namanya ini, derajatnya Ada ini. statusnya nggak, jomblo, merit gitu nggak ada ya? Itu kayak boleh boleh diusulin jadi SOP nanti. Gitu. Mbak Terus Sarita, mau ya, nanya nih, tadi apa? di komen ada yang nanya soal agility gitu ya. Nah, Hmm. bedanya kan kalau kita dengar bahwa semua entrepreneur tuh harus agile, Ya. tangkas, cepat gitu. Nah, Mm-mm. agility di bisnis kuliner sama bisnis yang lain tuh apa sih bedanya? Kalau di kuliner harus seberapa cepat atau harus seberapa responsif melihat ini semua begitu. Mungkin dan hal-hal Hmm. apa yang pertama kali harus diperhatikan supaya bisnisnya nggak langsung drop begitu. Yang harus di save begitu. Ibarat kita tuh kalau kapal mau tenggelam, apa dulu yang harus di save begitu. Kalau di kuliner tuh apa? Mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman yang saat ini juga sedang survive, Mbak. Kalau ngomongin agile kan sebetulnya harus dari semua. Aku sih bilang nggak ada bedanya ya, mungkin bisnis kita apapun ya. Menurut aku nih, karena kan Ya, kita kan hidup ya, di era yang saat ini itu kan eranya digital ya. Betul-betul perubahan itu betul, hitungannya detik, betul. bukan lagi mungkin. Kalau dulu kan hitungan perubahan itu kan 5 tahun, 1 tahun gitu, makin lama makin pendek. Kalau sekarang kan detik hitungannya gitu. Jadi kalau ngomongin agile ya kita harus harus apa ya, harus bisa mengadaptasi semua sih, nggak cuma bisnis kuliner atau bisnis IT aja lah ya. Biasa kan orang IT ya yang digital kan. Aku bilang malah sekarang kalau kita ngomong bisnis kuliner pun nggak bisa kita, karena kita hidupnya nggak di gua gitu kan. Karena kan kita hidupnya kan bergaul sama semua orang, di mana digital ini kan Betul. memungkinkan kita itu untuk melampaui batas negara bahkan kan gitu. Jadi kayaknya kalau ngomongin agile sih harus ya, ibaratnya apa ya, jadi nggak bisa bilang bahwa oh bisnis kuliner itu perubahannya lebih lambat misalnya daripada bisnis IT, nggak juga sih. Hampir sama lah kurang lebih ya, Hampir Mbak sama Sarita ya, ya. hampir sama kan Gitu. Nah, ya ini apa, ya apa, ada pertanyaan. Kita udah mulai jawab pertanyaan boleh ya, Mbak ya? boleh monggo.
Oke, ini ada yang dari Palarmiko. Apakah ada perubahan selera menu makanan pada saat new normal nggak, Ci Sarita katanya? Nah, dari menu atau dari yang namanya apa ya eh, taste apa namanya minat di interest gitu. Ada perbedaan nggak untuk menu-menu makanan? Kalau so far sih, kalau ini pengamatan aku ya, tapi ya, kalau pengamatan aku ya, Ya, kalau pengamatan aku sih mungkin kalau dari yang ditawarkan orang, basically tidak terlalu banyak perubahannya gitu. Tapi memang sekarang orang oke. itu lebih banyak arahnya ke yang lebih sehat. Sehat itu artinya ya Ini bukan, menarik, ya menarik. Healthy artinya food. ya healthy food. Artinya tapi ya bukan bukan berarti nggak pakai garam sama sekali, nggak juga gitu. Karena kemarin gue juga baru ngobrol sama temen gue yang usahanya plant based. Teman-teman ngerti nggak Plant kalau based gue ya. ngomong plant based? Apa makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang nabati, bukan hewani, gitu. Jadi apa ya? Karena kan kelihatan sih cukup berkembang. Terus temen gue itu, oh ya dia ini sekalian sekalian gue sebutin lah biar teman-teman kalau di Jakarta yang pengen plant based bisa datang tuh ke Tiasa Kedai Sehat punyanya Gea kemarin temen gue. Karena Namanya apa, Mbak? Tiasa Nah, Tiasa Kedai Sehat, gue oh, lupa di Jakarta di mana ya. Pokoknya dia baru banget buka waduh. kemarin kalau nggak salah di Jakarta. Itu juga pas gue tanya sama dia, kalau di Bandung udah cukup lama. Dia bilang ini tuh kenekatan gue, kata dia gitu kan, kenekatan gue. Kenapa gue bilang iya kenekatan gue karena kan lagi pandemik gini, gue buka di Jakarta kan orang pada bilang nekat, tapi ya tapi pakai hitungan ya, bukan berarti nekat-nekat doang, tapi pakai hitungan, dia ngitung gitu. Jadi Betul, karena dia betul. bilang konsumen dia itu dulu-dulu itu sebelumnya itu bajakan dari Jakarta gitu. Jadi dia tuh memberanikan diri Hmm. buka Jakarta gitu. Jadi dia, oh ya sorry, gue cerita dulu. Jadi si Gea ini, si plant based ini juga dulunya sebelum pandemik ya, itu tuh dia apa sih bukanya itu sebenarnya kantin. Jadi makanannya nasi merah yang gitu-gitu loh. Apa Hmm. orang datang dine in kan, eh, makan. Nah, tapi setelah pandemik ini ya sama. Kemarin dia juga quote on quote kayak curhat gitu kan, ya habis juga gitu omsetnya. Tapi dia nggak bilang ya tinggal berapa persennya, gue nggak tahu berapa. Tapi yang Tapi pasti marketnya ada ya. Dia kan berarti kalau making decision ke sana, plan based segala macam, sebelumnya kan udah harus ada market validation. Dia tahu siapa yang mau pakai bisnisnya gitu. ada. Atau memang dia pakai existing customer yang sebelumnya ada. Apa gimana Mbak? Mungkin bisa bisa Kalau diceritain. kemarin sih dia cerita memang sebenarnya sebenarnya gini loh, kalau ngomongin market makanan sehat, masakan sehat sebelum pandemik pun sebenarnya kan ada ya. Maksudnya marketnya tuh ada. Hanya mungkin Ya, kalau gue boleh sedikit ngebreak, itu kan sebenarnya sebagian besar makanan yang punya label sehat, plant based itu kan biasanya ya, harganya cukup tinggi ya. betul. Nah, jadi si Gea ini, gue nggak tahu teknisnya gimana ya, tapi dia cerita bahwa kalau dia itu eh, membuat makanannya itu terjangkau. Intinya gitu. Dia membuat makanan itu Oke. terjangkau. Jadi sehingga Mhm. sebenarnya market mah dari dulu juga sebetulnya ada kan, orang yang healthy conscious itu kan sebenarnya banyak ya. Gitu. Banyak, Cuma memang betul. dia niche, memang apa ya, pasarnya itu kan memang Marketnya niche sekali. ya nggak seluas kalau kita jual makanan yang biasa kan, hedon itulah. yang yang goreng-goreng, yang apa gitu kan. Memang gitu kan. Nah, tapi ada marketnya gitu. Atau bisa juga kemarin tuh gue juga sempat ngobrol sama temen gue yang outletnya juga ada di Jakarta ya kemarin, kayak si Mas Prabu, kenal lah ya pasti, Prabu Revolusi lah ya. Kemarin kan dia juga cerita Prabu tuh Mas ya. pas lagi Ya, pandemik kemarin kan akhirnya dia bikin satu produk empon-empon kan, dia bilang. Nah, to be ya, honest, betul. itu adalah salah satu survival mode-nya dia juga gitu, bahwa uh, produk ini itu cukup laku lah dijual pada saat pandemik. Berarti kan artinya kalau aku, ini kesimpulan aku ya, kesimpulan aku. Ya, Artinya sebenarnya itu kan orang orang itu sebenarnya kalau misalnya ada produk yang terjangkau dan mungkin lebih sehat, mereka itu sehat. ya Mhm. lebih sehat, bukan sehat 100% ya. Jadi kayak kemarin Gaya juga bilang, gue nggak bilang makanan gue 100% tanpa garam loh. Dia bilang, cuma garamnya itu, ya dia bilang, tapi garam biasanya itu dia ganti dengan garam Himalaya misalnya, terus apa, gulanya itu Himalaya salt. Ya, ya aku lupa, gulanya itu diganti sama gula apa gitu sama dia. Jadi bener-bener ya, terus kan hewani-hewani, misalnya kayak dia tuh kan jual ini loh,
dia tuh jual kayak daging ayam, daging sapi, tapi dagingnya itu Ya, dikutip karena dibuat dari, tadi gue plant lupa, base. Dari mana? plant based, jamur sama apa gitu, cuma 2 macam dia bilang. Dia cuma buat dari dua itu aja. Bahannya tuh cuma 2 itu, tapi bukan daging. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya market sih pasti ada ya gitu, dan pasti, dan setelah pandemik ini pasti kan orang juga, gue pikir orang lebih healthy conscious ya, karena banyak orang kan di rumah aja nggak olahraga. Pasti mereka, Betul. iya kan, jadi kan kalau orang gak olahraga itu udah pasti kan badannya lebih lemes ya dibanding kalau misalnya kita punya banyak Betul. aktivitas di luar. Nah, akhirnya Betul. kan orang lebih butuh ya, apakah itu suplemen, apalagi kemarin juga kalau gua nggak salah dengar ya, itu kan banyak juga orang yang bilang bahwa si COVID ini kan belum ada obat vaksinnya kan sebenarnya. Jadi bisa dibilang orang yang sembuh itu karena imun tubuhnya yang Daya melawan, tahan tubuhnya bagus. ya. Jadi udah Betul. sakit nih, terus imun tubuhnya yang melawan virusnya kan gitu. Nah, imun Ya, tubuh itu kan menjadi naik itu kan macam-macam kan si faktornya ya. Salah satunya itu adalah ya vitamin, suplemen, berpikir positif yang gitu-gitu loh, bahagia terus kan. Nah, tapi kan sebenarnya artinya itu kan sebenarnya berarti ada sumbangan makanan atau asupan yang lebih healthy kan yang masuk ke tubuh orang yang sakit tadi. Dan orang-orang ada juga yang betul. mungkin kena droplet tapi nggak sakit, tidak terinfeksi maksudnya. Betul. Nah, itu kan berarti Ya, artinya si industri healthy conscious ini kan harusnya sih makin naik ya ini ya, kebutuhan dari masyarakatnya, karena ya itu tadi. Jadi dan ini sesuai karena karakteristik generasi muda sekarang juga mereka lebih secara health conscious mereka lebih tinggi begitu. Apalagi juga terpapar dari influence para orang-orang yang digandrunginya pada makan sehat, pada kurus tiba-tiba, ya kan? Nah, kayak misalkan kayak apa terakhir tuh gue ngikutin Panji kan, Panji juga tiba-tiba kurus tuh berapa kilo. Itu dibilang bahwa apapun itu soalnya apa yang dimakan begitu. Jadi ketika kita sadar betul apa yang kita makan, nah itulah kualitas badan kita. Nah, jadi sementara gue masih fase berubah ke sana sih, gue masih belum mudeng nih, tahu tapi masih belum mulai. Gimana tuh ceritanya? Ini, Mbak, oke, ya, ini aduh ada masa apa dong namanya? loh. Join, waduh aku jadi deg-degan, gawat ini. Siap. Selamat salam kenal Mas Ya. Handoko. Ini saya Halo temennya Mas Mbak Handoko. Sarita. Wah ini guru, Baik, Handoko emang mah guru, iya kakak guru ini. ya. Siap. Ya, Kapan-kapan gimana kita Mas? kenalan, Mas. Ya Iya, Mbak gimana, Sarita, apa-apa? pasti nanti yang dengerin video ini juga ada di level teman-teman yang memang baru mulai berbisnis makanan, terutama yang home industry begitu. Nah, Iya. kira-kira kita bicara hal-hal penting apa aja sih harus diperhatikan untuk teman-teman yang memulai bisnisnya dari rumah begitu. Dan apa yang bisa bikin akhirnya mereka bisa scale up begitu, yang tadinya home industry, terus dia lebih baik dari sisi infrastruktur bisnis sehingga akhirnya bisa sustain gitu. Nah, mungkin bisa sharing your wisdom and your experience untuk teman-teman yang mulai bisnis saat ini dari rumah begitu. Apa ya? Justru kalau aku sih mungkin wisdomnya bukan dari aku, karena aku sih nggak pernah Ya, aku tuh gini loh Mas, aku tuh kalau dibilang udah ya. sukses, sebenarnya aku belum merasa sukses gitu. Paling gini, aku ceritanya bukan wisdom sih, tapi lebih ke pengalaman dari ngedengerin cerita-cerita teman-teman di luar sana ya. Kayak kemarin kan juga aku baru ngobrol tuh Baik. sama teman aku yang namanya Erlina. Erlina itu yang punya Pia Kisah Hangat kalau pernah tahu. Itu itu Ya, itu dia juga sebenarnya bisnis dari rumah ya. Jadi apa? Jadi yang dia lakukan itu benar-benar adalah kalau aku ya dari sisi aku ngelihat gitu. Selain dia membuat produknya itu benar-benar kayak dia suntikin spirit dia sih, itu yang aku lihat ya. Kalau bisnis dari the rumah, values-nya ada di produk iya yang dia jual. betul. Oke. Jadi dia itu memang pengen menunjukkan bahwa si kue ini itu memang gua yang buat, dan gua tuh suka nge-baking kue ini gitu. Jadi apa ya, dia Oke. suntikin semua hal yang tentang dia di produknya gitu Berarti, kayaknya. berarti identitas dia dengan produk makanannya attach lah gitu ya. Ya, nah sama ya, Oke. sama dia juga cerita gitu bahwa tapi dia pada saat dia membuat si produk ini memang dia juga melakukan banyak riset ya, bukan cuma gue mau pengen buat ini ya udah aja jadi, enggak. I believe Iya, trial and betul. errornya panjang, I believe
walaupun dia nggak cerita. Iya, correct. Tapi yakin gue itu pasti trial and error-nya panjang. Kemudian dia juga melakukan studi, apa sih, dia juga kan sebenarnya belajar bisnisnya juga gitu. Jadi dia belajar ilmu-ilmunya, kayak misalnya apa ya, berarti kan dia memilih jualannya itu reseller. Dia nggak buka toko soalnya, dia jualnya reseller. Jadi dia sebelum pandemic dia udah kerjain ini. Jadi sebenarnya mungkin ini tuh satu hal yang buat dia mungkin nggak terlalu banyak ada pengaruhnya ya pandemic kemarin, karena memang dia jualannya online gitu dari udah awal. mulai dari sebelumnya juga. Udah karena cookies gitu loh. Nah cuma memang during pandemic ini dia keluarkan varian baru yang namanya immunity cookies. Itu keren. Ya jadi yang gue lupa deh, pokoknya bahannya ada yang dari jahe merah sama madu kalau gue nggak salah. Itu produk yang dia keluarin karena pandemic kemarin, ngikutin tren lah gitu. Tapi sebelumnya dia udah punya produk sendiri ya, si Pia Cookies itu. Nah kalau gue ngelihatnya dia dari awal dia bikin itu memang dia tuh work hard ya, dia belajar segala hal tentang bisnis. Jadi bukan berarti gue cuma bisa masak ya udah gitu aja, enggak. Tapi dia belajar kan, reseller itu bagusnya dibangun seperti apa, bikin mengkategori database itu kayak gimana. Kemudian kan dia bikin apa ya, bisa dibilang apa sih, postingnya, gambar produknya, kemudian copywritingnya gimana. Kalau gue sih ngelihat Erlina ini juga bukan orang yang tiba-tiba tuing keluar gitu kalimatnya, langsung enggak, dia pasti dia do research lah, dan kadang kan dia juga sebelumnya pernah kerja di mana lah, gue lupa. Nah jadi sebenarnya pesan gue yang paling penting itu adalah ya kita harus nggak boleh berhenti belajar aja sih gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin bisnis, bisnis itu kan sebenarnya sesuatu hal yang jadi orang kan banyak bilang gue pengen bisnis ya, pengen jadi pebisnis. Tapi jangan lupa bahwa jadi pebisnis itu sulit, nggak gampang gitu. Jangan ngelihat fasenya roller coaster. Iya, jadi jangan ngelihat orang-orang yang udah tajir sekarang karena udah bisnisnya jadi gitu. Tapi harus tanya ke dia dulu waktu mulai dia gagalnya berapa kali, itu harus ditanya gitu kan. Gagalnya berapa kali? Justru aneh kalau nggak pernah gagal ya. Kalau nggak ada cerita gagalnya justru agak aneh justru ya. Karena semua entrepreneur pasti gagal ya. Biasanya gitu. What is your biggest failure, Mbak, as an entrepreneur? Sekarang tak tanya. Ini. Dan gimana bounce back-nya gitu. Ini menarik sekali karena bisa jadi formula buat teman-teman yang mungkin nanti bisa belajar begitu. Failure ya. Kalau ngomongin failure sih jauh sebelum punya ini ya. Jauh sebelum kita dulu mulai CRP itu gagalnya udah luar biasa banyak banget sih, Mas. Lebih dari 10 bisa dibilang. Tapi nggak semuanya kuliner ya. Gitu. Ya bisnisnya macam-macam sih. Jadi ada pernah dulu bikin kantin, tapi ini gue sering ulangin cerita ini, coba kalau diulangin selalu pengen bikin ketawa. Jadi gini, bikin kantin, tahu lah ya kantin kan ya, jual nasi, ayam goreng, ayam bakar. Marketing ya, gitu. Halo, Mas. Kok mati ya? Halo, suara saya ada nggak? Halo, masih suaranya ada, tapi videonya muter-muter. Ada, Mbak, tapi videonya ada, aman, udah stabil, yang penting suaranya. Udah stabil, aman. Udah. Nah, jadi dulu ceritanya gitu. Kita bikin kantin gitu kan, lucu gitu. Jadi setiap hari habis barangnya. Setiap hari omsetnya masuk gitu kan. Setiap hari loh, itu nggak pernah barangnya nggak habis, pasti selalu habis. Omsetnya masuk, omsetnya masuk tiap hari juga gitu. Tapi sayangnya 3 bulan kemudian bangkrut. Tapi itu a good lesson juga sebenarnya buat kita gitu. Karena dulu dulu tuh kesalahan kita dulu ya pas lagi bikin kantin itu adalah kita nggak fokus sebenarnya. Jadi ya karena kita dulu punya bisnis yang consulting itu ya dulu ya. Berarti nggak fokus in term of managing few business at the same time, atau nggak fokus apanya nih, Mbak? Nggak fokus, nggak ada orang yang fokus managing bisnis itu walaupun cuma kantin. Kita dulu lebih mikirnya kita kan jagonya di marketing, karena kita dulu mikirnya yang penting omset gitu ya.
Kan orang sekitar Iya, omset betul. gitu. Jadi Betul. Omset, omsetnya betul. bagus, tiap hari bagus kok, orang makanannya habis terus. Gimana gitu kan. Ya, Taunya ambiar. 3 taunya bulan ambil. ambiar. Taunya. Iya, karena gini, karena nggak fokus. Kemudian kan berarti nggak ada Oh, yang mengkontrol pembelian bahan baku misalnya, atau misalnya cash flow-nya iya, semuanya iya, jadi itu nggak ada yang apa ya, karena kita nggak bisa, monitoring. karena kalau kita nggak fokus kita nggak bisa mantau pasti. Itu sih sebenarnya tujuan apa sih, pelajaran paling penting lah ya, bahwa kita kalau bisnis nggak bisa sih kalau disambi-sambi mah. Misalnya gue, Nah, ini menarik. Ini menarik. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa oh hari gini kalau dulu bisnis dan pekerjaan itu adalah suatu pilihan, tapi sekarang ada satu keharusan dan bisa dijalankan kedua-duanya. Jadi kalau bisa bisnis sambil kerja, kenapa harus pilih salah satu begitu? Sementara barusan Mbak Sarita bilang, a good business adalah bisnis yang bisa harus dilakukan fokus begitu ya kan? Nah, gimana nih perspektifnya Mbak Sarita melihat ini antara dua perspektif? Yang satu bilang, oh nggak apa-apa bisnis tuh bisa dilakukan sambil kerja ya, atau oh nggak harus fokus begitu. Nah, Mbak Sarita tuh megang prinsip yang mana begitu? aku Dan sih kenapa? sebenarnya gini. Sebenarnya kan pendapat tadi itu keluar itu Betul. karena pengalaman aku pas bikin warung dulu. Baik. Warung itu kan tempat offline ya, apa? Betul. Tempat yang berbeda Interaksi dari, langsung lah. enggak, tempat yang berbeda dari rumah. Ya, beda sama rumah kan. Oke. Nah, artinya kan kalau misalnya kita punya toko, itu tuh pada saat awal-awal bisnis ini ya, gue nggak bilang seterusnya harus ada di toko ya, tapi pas awal-awal bisnis kita harus ada di toko. Kenapa? Karena kita belum bisa membaca situasinya, kan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang apakah bisa bisnis sama kerja jadi satu, tergantung bentuk model bisnisnya. Kalau misalnya bisnis kita dari rumah, kemudian gue mah nggak perlu terlalu ngegedein lah, segini-gini aja cukup. Jadi si online bisnisnya scale up gitu. ya cuma jadi sambilan, ya of course pasti bisa. Karena kan lo, ya kan, makanya tadi gue bilang tergantung model bisnisnya. Kalau misalnya gue bikin misalnya apa ya, misalnya kayak gue jualan kue misalnya ya, jualan kuenya seasonal lah gitu. Seasonal tuh artinya gue cuma open PO dulu, masuk dulu. Kalau udah ada orderannya baru gue bikinnya Sabtu Minggu misalnya, ya bisa dong. Kalau misalnya disambi sama kantor kan gitu, bener gak kan logikanya gitu ya? Betul, gitu. Tapi, setuju. Ya, tapi kan udah pasti lu nggak akan fokus, maksudnya di hari Senin sampai Jumat itu kan lu nggak fokus nerimain orderan dan jualan pasti ya. Kalau orangnya sama, kalau pribadi apa sih? Personilnya satu, nggak ada admin gitu ya. Betul. Jadi hari ini gue kerja, pasti nanti ada orderan-orderan yang hilang juga karena kan disambi. Gitu. Tapi bahwa bisa nggak jalan? Ya bisa. Atau misalnya ada orang yang bisnisnya just tip, tau lah ya, ngerti lah ya just tip. Tahu, ya. Just tip. Itu kan sebenarnya bisnis juga. Bisa nggak disambi? Ya udah pasti bisa. Orang gue misalnya gue kerja nih, terus gue bisnis trip misalnya ke Korea, dikirim ke kantor gitu ya, 5 hari misalnya. Ya kan gue malamnya kosong, bisa dong gue cari barang. Iya, ya kan logikanya gitu kan teman-teman PO. Betul. Terus nanti pas gue balik ke Indonesia ya tinggal gue jual-jual, itu kan bisnis juga. Tapi kan apakah bisnis itu mau di scale up, digedein? Kan enggak. Just tip nggak boleh loh. Just tip tuh melanggar hukum loh sebenarnya. Nanti dicegat sama orang imigrasi loh. Bener kan gitu. Maksudnya, iya, benar. Maksudnya kan bisnis-bisnis yang bisa lu jalanin dari rumah dan nyambi itu, menurut gue itu nggak akan bisa jadi scale up dan gede banget, kecuali ya lu harus pilih salah satu. Oke, so I assume that kalau kita mau memulai bisnis dari rumah, itu bisa aja disambi. Tapi when it goes bigger than before, lebih besar, orderan makin banyak, ya harus memilih. Kalau memang mau yang dibesarin yang mana, mau karir, kantor, atau mau bisnis. Oke, solve gitu Mbak Sarita. Mbak, we back to topic ya, new normal ala Sarita. Nah, percaya nggak sih sama istilah new normal, atau memang sebenarnya new normal atau back to normal? Dari gue ya. Iya. Kalau gue sih selalu merasa It's tricky kadang-kadang nih. New normal or back to normal? Kalau gue merasa new normal sih. New normal. Kenapa new normal? Why new normal? Karena gini ya, bahkan bukan
bukan gara-gara pandemik aja ya, tapi dari dulu sih ya, kita kan selalu gini, manusia itu kan dari kita lahir sampai gede sampai sekarang pun itu kan selalu berubah ya, nggak pernah ada orang yang sama Ya, terus kan dari kecil sampai betul, tua gitu. Apa even betul, betul. iya kan, maksudnya even kita yang kemarin, kita yang sejam yang lalu itu sama kita yang sekarang aja udah beda loh cara Yes, berpikirnya, ya nggak sih? Karena kan betul. apa yang kita masukin ke tubuh dan pikiran kita itu kan akhirnya membentuk kita yang baru gitu. Exactly, right, Jadi true. gue selalu yakin dan percaya bahwa nggak mungkin kita back gitu. Back tuh akhirnya apa ya? Gue tuh nggak mungkin jadi diri gue yang kemarin. Gue itu akan Ya. menjadi diri gue yang baru tiap hari. Kan gitu ya. Dan that's spirit of entrepreneur ya. Learning, growing, relearn, unlearn, ya Mm-mm. kan? Learning lagi, ya karena kalau gue lihat ya, karismatik seorang entrepreneur yang senior yang kita lihat, Mm-mm. they humble banget. Even though like they have a billion of business, Mm-mm. tapi as a person itu ya gitu aja gitu, Iya. ya kan? Sederhana, lalu value-values itu. Nah, Mbak, values apa sih yang dipegang? Hmm? You running the business itu value apa yang paling dikedepankan dalam menjalankan bisnis? Seorang Serita Suteja dalam menjalankan bisnis, values apa? Mungkin bisa 3 atau 5 nilai yang dipegang dan itu nggak boleh dilanggar dan itu harus dilakuin begitu. Kalau gue sih mungkin ini bukan cuma di bisnis ya, tapi di Personal. kehidupan personal sih ya, di Oke, depan. kehidupan. Oke, Karena iya. gini ngerasanya tuh ya, pokoknya gue itu selalu dari dulu sih sebenarnya, gue tuh selalu bilang bahwa gue itu selalu selalu bahagia kalau lihat orang lain bahagia sih. Masya Karena Allah, luar karena biasa. nggak karena gini, karena Yakin? Bener. iya 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 iya. Karena gini loh, Ya, apa pantasnya nyengir terus. nggak karena gini loh. Mungkin karena guanya juga udah tambah tua ya. Maksudnya, gue udah 40 loh, jangan lupa loh. Umur 40 Oh loh. iya. Gitu loh. Jadi Bukannya 18, kira 18. Poninya 18, poninya. 18 tahun yang lalu itu kayaknya. Ya maksudnya gini. 40 Jadi kok kayak 27 ya? Anyway, lanjutin lah, alhamdulillah. ntar GR lagi. Iya. Aduh, nih udah mulai merah nih, hidungnya terbang ntar. Nah, jadi gini. Jadi kenapa gue bilang happy itu, kalau happy itu tuh si others happy gitu. Karena itu tadi ya, Mhm, semakin kita tua, semakin mhm, sebenarnya gue tuh mulai merasakan ini waktu gue udah umur awal 30-an tuh gue baru mulai ngerasain ini sih. Jadi banyak mhm, hal-hal dalam hidup ini tuh yang kadang-kadang nggak bisa dibeli sama uang. Dan gini, mhm. Ya, mungkin guanya itu dulu waktu di awal 30 juga dulu mungkin juga belum cukup kaya ya kalau ngomongin masalah materi uang ya. materi. Ibaratnya kalau uang itu kan dulu gue juga belum cukup kaya untuk beli banyak hal yang gue mau, hedon lah ya. Betul, Misalkan kita betul, kan pasti punya betul, keinginan, gue pengen beli betul. apalah, pengen beli villa lah, pengen beli pulau, pengen beli helikopter ya gitu lah. Anyway, maksudnya, tapi gue itu mungkin pada saat gue umur 30 awal, entah kenapa gue tuh sampai di satu titik gue berpikir gini, kalau misalnya gue punya duit yang tak terhingga lah, ibaratnya, lu mau apa aja silakan beli, bisa dibeli, andai gitu. Terus gue pikir, terus gue mau beli apa ya kalau semua hal gue udah bisa beli, terus gue mau apa lagi kan gitu. Walaupun belum Betul. kejadian ya. Nah, akhirnya dari sana itu jadi mulai muncul lagi satu titik di mana iya ya. Terus kan dulu dan sekarang sih banyak kan kabar orang tuh yang kayaknya kelihatannya sukses gitu. Apakah dia pebisnis, apakah dia public figure, itu kan banyak orang yang bunuh diri ya kalau kita tahu. Nah, Iya, depresi. ya, nah akhirnya gue berpikir kan, oh waktu itu ya mungkin udah cukup tua juga, dulu kan udah 30, udah main tua kan itu juga. Terus ngerasa gitu, iya ya. Terus kalau misalnya lu pengen terkenal, bisa terkenal gitu kan. Semua orang suka sama lu jadi idol, public figure. Terus terus kalau semua orang udah suka sama lu, terus apalagi ya gitu loh. Jadi ada satu hal yang kosong gitu kan. Ada yang kosong, betul. Ada satu hal yang kosong yang menurut gue itu tuh nggak bisa lu isi dengan sesuatu hal yang Materi. sifatnya material gitu. Jadi akhirnya ada kekosongan itu yang gue bilang oke, selain kalau kita ngomong secara spiritual ya udah pasti ke atas ya gitu. Maksudnya kita harus
mendekatkan diri kepada yang atas itu kan sangat agamis banget. Tapi kalau kita Betul. coba sedikit menjejak bumi lagi gitu ya, gue ngerasa bahwa oh abis itu gue mulai mengamati orang-orang di sekitar gue dulu lah, nggak usah jauh-jauh gitu, ngamatin. Ternyata gue bisa merasakan kalau misalnya nih kayak sesimpel gini lah, misalnya waktu itu gue nyisihin uang, gue tuh dulu memang gue mah komitmen lah ya, gue itu memang dari dulu suka nyisihin uang gue 10% memang dari penghasilan. Insya Allah, yang memang luar gue biasa. alokasikan misalnya untuk Sedekah. ya sedekah gitu, walaupun sedekahnya Mbak, kemanapun ya. Puntet ini baru lihat apa durasi, tiba-tiba panik udah 55 menit. Nah, jadi kita wrap up in 3 minutes boleh nggak? Jadi biar Boleh. dapat semua. Kok nggak kerasa udah sejam aja? Baru lihat durasi kaget. Kebanyakan ngoceh gue ya. Silakan, Mbak. Ya itulah 3 pokoknya. nggak apa-apa, Mbak. Seru. Pokoknya Ya. buat gue itu Oke, luar biasa. yang paling penting itu yang pertama gue sih selalu merasa kita harus bisa bahagia di ngelihat orang lain bahagia. Kemudian Wah, kita siap. juga harus fair ya sama orang ya. Lo kalau nggak mau digampar ya jangan ngegampar orang kan gitu. Nggak mau dicubit Jangan ganggu orang lain. Iya, Betul. tapi kalau misalnya apa sih yang namanya berbagi kebahagiaan itu, kalau buat gue itu kadang-kadang gue ngasih sesuatu sama orang mungkin bendanya jumlahnya nggak gede gitu, tapi kalau hal itu bisa membuat orang bahagia dan tersenyum itu udah cukup sih buat gue, dan itu tidak terhingga nilainya gitu. Sama yang tuh teman-teman, jadi sebenarnya saya tidak langsung nih tahu rahasianya kenapa Mbak Sarita ini Masya Allah ya dikasih ya, pertama nyengir mulu, dan itu dipastikan itu nggak gila ya, tapi memang bahagia begitu. Karena ya kita nggak usah tanya rekeningnya berapa digit, pokoknya bahagia lah begitu. Nah ternyata satu ya ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, sedekah ya, itu tidak putus sedekah. Kedua adalah berbagi sama orang lain, dan ketiga tadi adalah self acceptance ya, dan namanya bahagia ketika orang lain tuh bahagia, itu itu luar biasa. Oh, ya, sorry. Jadi nggak rungsing. Yang terakhir itu, boleh 2 menit lagi. Itu harus ingat sama yang di atas, harus berdoanya ke atas, bersyukurnya tiap hari. Kalau kita bersyukur kita bahagia. Bersyukur tiap hari begitu. Wah, nih wisdomnya, aduh sayangnya wisdomnya keluarnya di akhir-akhir, harusnya dibahas dari awal. Nanti kita lanjut di warung abnormal sini, Bintaro, kebetulan di dekat kos ini kan, aku di Bintaro ada. Oke, Mbak Sarita. Kopdar kita. Nah, mungkin ya. Pasti kopdar. Mbak, 1 menit terakhir. Apa? Pesan penting untuk teman-teman yang sekarang lagi struggling, yang lagi bertahan, mungkin ada pesan semangat atau yang bisa disampaikan ke mereka biar tetap relevan dengan kondisi sekarang. 1,5 menit lah, silakan. Belajar dan update terus, itu pasti gitu kan. Belajar dan update terus. Terus kemudian kedua, jangan lupa sedekah. Gue nggak tahu hubungannya di mana, tapi yang pasti kalau kita sedekah pasti entah kenapa dibalikinnya jauh lebih berlipat-lipat. Wow. Emang dari sananya nggak tahu hitungannya gue. To be honest, gue nggak tahu hitungannya. Yang ketiga itu jangan pernah lupa dealingnya sama yang di atas gitu. Jadi berdoa sama janjinya itu sama yang di atas, jangan sama orang. Ya sama orang harus tepatin juga, tapi janjinya itu sama yang di atas gitu. Jadi kalau kita udah komitmen untuk sedekah ya janjinya kan sama yang di atas nih yang terakhir. Ya itu aja yang harus benar-benar ditepatin. Karena di balik semua rezeki kita ada hak orang lain, dan itu ditunaikan sebagai seorang entrepreneur. Wah, saya baru tahu nih sisi lain dari Mbak Sarita. Setelah sekian lama kenal, ternyata rajin sedekah. Ternyata itu kuncinya dari tadi. Next kita bikin topik sedekah. Kenapa? Jadi kita bikin topik next time 3S, Mbak. Apa 3S? Sedekah Sarita Sateja, asik. Sedekah Sarita Suteja. Oke, Mbak. Iya, siap. Mbak, diam baik ya. Oke. Mbak, makasih banyak. Gak kerasa sudah 1 jam ngobrol di Golden Hour di awal bulan Juli. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol. Kita doain semoga Mbak Sarita makin berkah bisnisnya. Amin. Dan bisa menjadi guru ya, guru-guru untuk rekan-rekan yang baru belajar berbisnis. Dan ini ilmunya berkah ya, amal jariah insya Allah. Sukses terus, Mbak. Salam hormat buat Mas Rex ya, dan teman-teman keluarga besar di sana. Sampai ketemu Mbak Sarita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Bye.